Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gua Zidan di podcast kecil-kecilan. Dan apa kabarnya semua nih? Apa kabar semua? Ya, semoga pada sehat selalu ya. Pada sehat selalu, terus dilimpahkan rezekinya lah ya. Terus yang penting ya jaga kesehatan lah di pandemi corona ini ya. Ya tetap jaga kesehatan, jaga makan, pakai masker kalau keluar, jangan lupa cuci tangan juga, oke? So, apa nih yang pengen gue bahas nih di podcast kali ini? Di episode ketiga ini, gue pengen banget bahas sesuatu hal yang ya tema yang cukup banyak dibahas ya dalam tahun-tahun terakhir ini, karena ya ini lagi rame-rame sekarang sih. Jadi yang pengen gue bahas adalah ketersinggungan. Ya, ketersinggungan. Jadi ketersinggungan ini jadi tema yang cukup banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Dan hal ini cukup memprihatinkan ya, terutama yang dirasa oleh sejumlah komedian, stand up komedian gitu, terus beberapa konten kreator di tanah air kita yang sering dapat masalah cuman gara-gara ketersinggungan itu. Nah, ya ketersinggungan ini hal yang biasa ya dialami semua orang, dan semua orang pasti juga ya pasti sih, namanya merasa tersinggung itu mesti sih, itu normal. Tapi kalau udah level tertentu ya, kalau udah berlebihan itu ya bisa merugikan banyak pihak. Apalagi kalau tersinggungnya kalian ekspresikan secara berlebihan gitu loh, sampai ke banyak pihak juga. Kalau kita cuma tersinggung, kita cuma simpen buat diri sendiri ya it's okay gitu. Tapi kalau udah banyak pihak yang kena ya nggak bagus gitu loh. Jadi gampang tersinggung adalah salah satu ciri orang yang merasa insecure atau merasa nggak aman. Nah, sifat ini bisa dimiliki semua orang, tergantung dari hal apa yang membuat seseorang merasa insecure. Jadi ya beberapa kondisi kita jadi mudah tersinggung ya. Gue juga gampang tersinggung ya. Kalau misal lagi capek ya, terus ya, jadi kesel kan ya, jadi marah gitu sifatnya ya kan. Terus lagi mood swing, lagi gak mood, lagi bad mood gitu ya, gue jadi kadang jadi gampang tersinggung gitu loh. Dan ada juga yang mungkin orang yang udah dari dasarnya itu udah emang tersinggung, yang mikirnya jelek-jelek mulu ya, mikir negatif terus tentang opini orang. Kan namanya orang terkadang ya ini kasus ya yang gue alamin. Semisal temen gitu terus bikin story WA apa, terus salah satu pihak merasa tersinggung dan dirugikan, padahal orang tersebut tidak nggak berniat untuk menyinggung gitu loh. Kan ada juga yang kayak gitu ya sifatnya ya. Ya itu ya nggak keren sih. Jadi gampang tersinggung gitu. Oke, jadi di artikel gue baca di jeda.id, psikolog klinis orang dengan kecenderungan merasa insecure jika reaksi pertama pada setiap perubahan adalah takut dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita. Ya seperti yang gue jelasin tadi, ya mikirnya jelek-jelek mulu dengan apa yang orang pikir tentang lo gitu loh. Kayak orang berpendapat ya merasa gue nih berpendapat lagi, gue lagi nih, dasar ya gue lagi nih, kayaknya ya merasa kayak lu doang gitu loh, yang kayak di hate gitu ya. Nggak juga sih, mungkin orang yang berpendapat itu kan nggak menyinggung gitu, tapi lu jadi tersinggung gitu loh. Jadi bila kita bertanya-tanya tentang apa yang orang lain akan pikir dan khawatir dengan penilaian mereka, besar kemungkinan kita termasuk orang yang insecure. Dan jika kamu tahu udah melakukan sebaik mungkin, kita udah jadi orang yang ya sebaik-baiknya lah ya, nggak merugikan orang ya, biasa-biasa aja gitu di mata kita sendiri ya, nggak tahu buat orang lain. Dan orang lain nggak suka sama kita dalam tanda kutip menyinggung kan. Kalau yang tadi kan tersinggung, kalau ini orang itu memang menyinggung ya, anggaplah itu masalah mereka, bukan ke kita gitu loh. Jadi ya nggak usah tersinggung gitu loh. Itu masalah mereka sendiri, biarin mereka beropini kayak gitu. Masalah ketersinggungan apa enggak itu kan pilihan kita. Kayak mereka beropini apa bla 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 bla. Kalau kalian merasa tersinggung dan memilih untuk tersinggung ya kalian tersinggung. Kalau nggak memilih tersinggung ya udah kalian lepasin hal itu gitu loh.
Seringkali sifat mudah tersinggung berkaitan dengan banyaknya asumsi seseorang yang mempengaruhi persepsinya terhadap orang lain. Sebenarnya mungkin aja ada eh, kita hanya beranggapan bahwa orang lain itu sedang membenci atau menghina kita, kecuali jika kita merasa bahwa kita adalah sosok yang penting dan semua orang harus memperhatikan kita ya. Ya kalau level kita cuman ya murid-murid biasa lah, nggak orang-orang penting, ya ngapain menanggapi hal tersinggung itu? Emang lu siapa? Kecuali emang kayak bos lah, kepala sekolah lah, apa yang orang-orang penting gitulah, pengusaha atau apalah, ya itu ya harus kadang introspeksi lah, karena yang namanya orang terkenal mesti kan banyak dikenal orang, jadi banyak juga yang menyinggung, circle-nya kan jadi lebih besar, lebih luas gitu. Kalau kita cuman orang-orang biasa ya ngapain gitu. circle kita cuman orang-orang segitu, kalau reaksi kita berlebihan ya kayak orang bego ya kan. Jadi apabila kita termasuk orang yang sensitif, ada nih langkah-langkah untuk mengatasi sensitif ini ya. Jadi kalau kalian merasa orang yang mudah tersinggung atau insecure dengan keadaan atau opini orang atau tingkah laku mereka yang kelihatannya menyindir, nih gue kasih ada tipsnya. Ini masih dari jeda.id ya. Yang pertama adalah evaluasi diri. Jadi identifikasi perasaan yang sesungguhnya merupakan langkah pertama ini. Langkah pertama ya harus evaluasi. Kalian harus sadar. Intinya tuh kalian harus sadar kalian ini kenapa gitu loh, kan merasa apa ketika ada sebuah opini atau sebuah perilaku orang yang sekiranya membuat kalian tersinggung. Kalian itu harus sadar, tentukan apakah kalian ini merasa kecewa lah, sedih, marah atau seneng dan lain-lain. Seneng juga bisa loh tersinggung, seneng ya kan, kayak misal doi ngomong emot love gitu, terus kalian ini ke gua nih kan, itu kan salah satu bentuk tersinggung ya kan, singgung yang seneng gitu. Jadi setelah kalian dengan jelas mengetahui emosi yang kalian rasakan tentang hal tersebut, kalian bisa mengungkapkan alasan Anda mengapa seperti ini dan apa yang bisa Anda lakukan untuknya. Jadi kalian identifikasi ketika kalian ada opini dan terus kalian marah, kalian mikir lagi, harus mempertanyakan diri sendiri, kenapa gua marah, kenapa alasan gua marah dengan opini tersebut ya. Kalian harus pertanyakan itu. Nah, dengan pertanyaan itu kalian udah bisa langkah pertama untuk ke step selanjutnya untuk mengatasi hal itu, dan itu membantu banget. Nah, ini yang gua pengen bilang, pokoknya kalau kalian identifikasi ini, kalau bisa ditulis, please ditulis, itu penting banget. Karena ya balik lagi ke materi yang kemarin ya, ke pembahasan yang kemarin. Kalau kalian menulis itu kayak mengungkapkan emosi atau perasaan atau pikiran unek-unek yang ada di diri kalian itu ke sebuah media. Nah, kayak gitu sih. Oke, kita poin yang kedua adalah melihat perspektif lain. Kenapa sih harus melihat perspektif lain? Ya jelas banget dong kalau kita hanya masuk ke ego kita doang, kita melihat perspektif kita doang, kita cuman melihat bahwa cuman gua yang disindir, kok gua yang diobrolin orang-orang mulu, kok hater gua banyak, gua merasa kayak banyak banget masalah yang gua hadepin. Ya lu harus lihat ke orang yang beropini atau melakukan gerak-gerik yang sekiranya menyinggung kalian gitu loh. Mungkin ketika kalian melihat perspektif orang tersebut, mungkin mereka nggak bermaksud menyinggung gitu loh. Kan kalian pernah kan dalam kondisi dimana kalian semisal ya kalian bikin story WA gitu yang sifatnya eksplisit, terus ada orang yang tersinggung dengan hal itu, kan padahal kalian sebenarnya nggak menyinggung orang tersebut ya kan. Ya kalian pasti pernah lah yang ngalamin kayak gitulah ya, dan itu banyak banget ya. Jadi dengan kalian belajar untuk berpikiran luas, itu akan membantu kalian untuk memahami apa yang mereka maksud. Nggak cuman di view lo doang yang merasa lo kayak nyindir gua lagi gitu ya, kayak gitu ya. Oke, itu yang poin kedua. Oke, kita masuk yang poin ketiga, yaitu tahan diri. Jadi tunggulah sejenak sebelum kalian ini menanggapi seseorang yang menyinggung perasaan Anda. Jika mudah
terlalu mudah tersinggung, kemungkinan kalian ini menunjukkan tanggapan secara otomatis. Ini artinya nggak ada jeda waktu antara munculnya perasaan tersinggung kamu dengan tanggapan yang kamu tunjukkan ketika seolah-olah kamu ini merasa terluka gitu. Oleh karena itu, kita harus nunggu sejenak nih dan tanyakan lagi apakah kita ingin memilih tindakan untuk membiarkan persepsi tersebut atau kita memilih untuk tersinggung tersebut. Jadi kalau kalian merasa tersinggung, tahan dulu sebelum bereaksi ya. Tahan dulu, mikir dulu. Ya pokoknya dipikir dulu lah ya sebelum bertindak lah ya, kan ada yang pokoknya tahan dulu sebelum kalian bertindak dan dipikir dulu baik-baik apakah ini akan merugikan banyak orang apa enggak, apakah ini akan merugikan gua, apakah dia jadi untung karena gua tersinggung. Ya pokoknya tahan diri dulu aja. Oke, di poin yang terakhir nih, poin yang keempat adalah belajar untuk tahu bahwa kebenaran itu lebih penting daripada dianggap benar. Jadi maksudnya gini, jangan biasakan telinga kita itu untuk dengerin kebenaran yang hanya pengen kita denger doang gitu loh. Ingat loh kalau kebenaran itu memang bisa mengoreksi sesuatu yang salah paham dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau orang negur, ngingetin atau nyampein kebenaran walaupun nggak enak dengernya, ngucapin kebenaran itu nggak enak gitu loh, kita harus menghargai kebenaran yang disampaikannya itu gitu loh. Jangan karena kita pengen jadi egois dan mikir seenaknya sendiri, ya pengen dianggap bener ya kan, ya kita jadi mengabaikan kebenaran yang orang tersebut bilang gitu loh. Kayak ya beliau beropini, kayak orang itu beropini dan ini kebenaran yang sebenarnya, dan kalian tersinggung dan kalian gak mau ngambil bahwa ini adalah kebenaran dan kalian cuma pengen lihat bahwa kalianlah yang paling benar, ya itu gak bagus ya, namanya egois lah ya kan ya. Jadi kesimpulan yang gue ambil dari sini adalah kalau kalian mudah tersinggung, ya intinya satu, kalian tinggal memilih pengen tersinggung apa enggak gitu aja. Ya pokoknya tahan diri dulu, mikir dulu apakah itu merugikan lu, apakah itu akan merugikan banyak pihak, dipikir lagi baik-baik. Kalau memang itu pilihan yang kalau kalian memilih untuk menanggapi ketersinggungan tersebut, ya nggak masalah, tapi kan ya konsekuensinya lah ya, konsekuensinya gimana terserah. Atau kalian lebih memilih untuk menerima ketersinggungan tersebut dan membiarkan hal itu ya biarinlah, biar urusan dia sendiri, masalah dia sendiri gitu loh. Dan satu lagi, jangan kegeeran cuy, yo kalian siapa, kecuali kalau emang udah orang kaya kan, udah bos atau kepala sekolah atau apalah, ya nggak apa-apa kayak gitu. Masih levelnya masih orang nggak penting, cuman kerjanya di rumah tiduran, ya ngapain tersinggung kayak gitu cuy, nggak ada untungnya, cuman kayak orang bersumbu pendek aja gitu loh. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Ini podcast gua yang episode ketiga, dan thank you yang udah dengerin dan udah support, gua sangat mengapresiasi itu. Dan ya, oke, dan thank you and see you again, bye.